Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika internet sudah ada pada zaman Renaissance? Nah, siap-siaplah untuk merasakan petualangan sejarah yang mengagumkan ini. Kita akan menjelajahi dunia luar biasa di mana teknologi modern bertemu dengan seni, kebijaksanaan, dan pengetahuan abad ke-14 hingga 17. Jadi, jangan lewatkan momen menarik ini. Sebelum kita terjun ke dalam petualangan alternatif ini, mari kita pahami sedikit latar belakangnya. Zaman Renaissance, periode seni dan penemuan ilmiah abad ke-14 hingga 17, ditandai oleh karya-karya brilian seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo. Namun, akses terbatas terhadap komunikasi dan informasi menghambat pertukaran ide. Sekarang, bayangkan jika internet tiba-tiba ada, seniman, ilmuwan, dan pemikir bisa terhubung dengan cepat dan global, mengubah dinamika dan perkembangan peradaban manusia. Jejaring intelektual Renaissance. Mari kita jelajahi dunia menarik di mana internet telah hadir pada masa Renaissance. Pada masa ini, seniman-seniman hebat seperti Leonardo da Vinci tidak hanya membuat karya seni yang cantik, tetapi juga bisa berbagi gambar dan ide-ide mereka dengan teman-teman seniman di berbagai tempat di Eropa. Oh, bayangkan betapa kerenya jika ilmuwan seperti Galileo Galilei bisa melakukan percobaan dan belajar tentang alam semesta bersama dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia. Mereka bisa bertukar pikiran dengan cepat, seperti pesan singkat di telepon kita, dan menemukan jawaban-jawaban baru tentang alam dan seni. Dengan bantuan internet, semua orang bisa belajar banyak hal dari orang lain dan berkolaborasi dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin akan ada sketsa dan catatan yang terkirim dalam sekejap, seperti mengirim pesan di media sosial kita sekarang. Dunia seni dan ilmu pengetahuan akan menjadi lebih hebat dan mengagumkan karena orang-orang dari berbagai tempat bisa bekerja sama untuk menciptakan hal-hal luar biasa. Perdagangan melintasi samudra dan budaya baru. Mari kita bayangkan dunia di mana internet tiba pada zaman ketika seni dan penemuan besar-besar sedang berkembang. Pelaut dan pedagang dari tempat-tempat jauh, seperti Eropa, Asia, dan Afrika, bisa berbicara satu sama lain dengan sangat cepat. Mereka bisa berbicara tentang jalur-jalur perjalanan, cuaca, dan tempat-tempat menarik. Nah, ini akan membuat perdagangan menjadi sangat hebat. Bayangkan kita memiliki rempah-rempah harum dari tempat-tempat jauh, baju-baju cantik, dan barang-barang ajaib lainnya. Semua barang-barang itu bisa dibawa melintasi samudra dengan cepat. Orang-orang di tempat-tempat yang berbeda bisa bertukar ide dan gaya hidup. Kota-kota seperti Venesia, Lisbon, dan Istanbul akan menjadi tempat-tempat di mana banyak hal-hal menarik bertemu. Semua orang akan bisa belajar tentang budaya yang berbeda dan hidup dengan cara yang berbeda. Revolusi dalam pembelajaran dan pengetahuan. Bayangkan internet datang pada masa zaman Renaissance. Ini seperti membuka pintu ke perpustakaan raksasa di dunia, di mana semua buku, cerita, dan pengetahuan bisa diakses dengan cepat dari mana saja. Pelajar dan peneliti bisa bicara dan berbagi pikiran tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Universitas dan sekolah juga berubah, jadi semua orang bisa belajar, tidak hanya dari guru mereka, tetapi juga dari teman-teman jauh yang pintar. Gagasan-gagasan hebat pun bisa muncul dan menyebar dengan cepat. Contohnya, Galileo, yang punya teori tentang bumi dan planet-planet yang berputar mengelilingi matahari. Dalam dunia internet Renaissance ini, pikiran-pikiran pintar seperti itu bisa menjalar ke seluruh dunia dalam sekejap. Semua ini membuat orang tahu lebih banyak dan berpikir lebih banyak, merubah cara kita melihat dunia dan membuat perubahan besar yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Membayangkan internet hadir pada zaman Renaissance benar-benar membuka pintu untuk petualangan sejarah yang menakjubkan. Kita belajar bahwa teknologi bisa merubah segalanya, dari cara kita belajar hingga bagaimana kita berhubungan dengan dunia. Apakah kamu berpikir ini akan membuat dunia lebih baik? Atau apakah ada hal lain yang ingin kamu tahu tentang masa itu? Jangan ragu untuk tulis komentar kalian di kolom komentar, like video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk petualangan sejarah selanjutnya.